Angin laut malam berhembus pelan, membawa aroma asin yang bercampur bau tanah basah dari hutan Nusa Kambangan. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya, menyelimuti tepi pantai seperti selimut putih yang berat. Ombak memecah dengan suara rendah, seolah menahan sesuatu yang enggan mereka ceritakan. Di tengah semua kesunyian itu, seorang penjaga hutan bernama Sudarma sedang berjalan pulang, menyusuri jalur tanah yang membelah rimba. Lampu minyak kecil tergantung di tangannya. Cahayanya bergetar setiap kali ia melangkah melewati akar-akar yang menjulur seperti tangan dari bumi. Sudarma tahu betul bahwa malam bukan waktu ideal berada di dalam hutan. Orang-orang tua desa selalu berpesan, jika kabut turun sebelum tengah malam, jangan masuk rimba. Kuwuk berkeliaran mencari suara. Namun malam itu ia tak punya pilihan. Peralatan patroli terlambat dikembalikan. Dan ia harus melewati jalur itu untuk sampai di baraknya. Hutan Nusa Kambangan malam hari selalu terasa hidup. Daun-daun berbisik, ranting patah di kejauhan, dan langkah-langkah binatang kecil terdengar samar. Namun malam itu, semuanya sunyi. Terlalu sunyi. Begitu sunyi, hingga suara napas Sudarma sendiri terasa seperti gemuruh yang memecah keheningan. Tiba-tiba, ia berhenti sejenak. Ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Pelan, konsisten, langkah yang terlalu berat untuk seekor kancil, namun terlalu halus untuk manusia. Sudarma menelan ludah. "Siapa di sana?" serunya, mencoba terdengar tegar, namun suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya gerak kabut yang aneh. Seperti sesuatu sedang mendorongnya dari dalam, membuatnya bergolak. Lalu terdengar suara itu, suara lenguhan rendah, menyerupai kucing besar yang sedang menggeram, tapi dengan gema aneh, seperti berasal dari dalam tanah. Sudarma merinding. Ia tahu suara itu. Hampir semua orang tua di desa pernah menceritakannya. Kuwuk, makhluk penjaga Nusa Kambangan. Bayangan hitam berwujud kucing raksasa dengan mata kuning menyala. Konon, Kuwuk muncul bukan untuk menerkam sembarang orang, tetapi untuk menghentikan mereka yang membawa niat buruk. Meski begitu, legenda juga mengatakan bahwa siapapun yang melihat mata Kuwuk, meski tak bersalah, takkan pernah pulang dengan pikiran yang sama. Sudarma melanjutkan langkahnya, kini jauh lebih cepat. Namun langkah di belakangnya ikut mempercepat, menjaga jarak, tidak mendahului, tidak juga menghilang. Lalu, dari balik pepohonan di depannya, 2 titik cahaya kuning muncul, menggantung rendah, sejajar dengan semak-semak, mata yang menatap lurus ke arahnya. Sudarma berhenti total, tubuhnya dingin, tangannya gemetar hebat, hampir menjatuhkan lampu minyak yang ia pegang. Dari dalam kabut yang tebal, sesuatu merangkak keluar. Makhluk itu sebesar anak banteng, tubuhnya sehitam arang basah. Bulunya mengilap seperti minyak di bawah cahaya rembulan yang redup. Wajahnya menyerupai kucing liar, tetapi rahangnya panjang dan bergerigi tajam. Ekor tebalnya berayun pelan ke kanan dan kiri, hampir menyerupai ular. Setiap langkahnya nyaris tak bersuara di atas tanah basah. Kuwuk. Akhirnya ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Makhluk itu berdiri tepat di tengah jalur, menghadang, namun tidak melompat. Ia hanya menatap, tatapannya menusuk, seolah mampu membaca isi hati Sudarma. Sudarma memejamkan mata, mengingat petuah tua dari kakeknya. Jangan mundur, jangan berlari, tunduk dan hormati. Ia bukan binatang biasa. Dengan napas tertahan, ia membungkuk sedikit, lalu meletakkan lampu minyaknya ke tanah sebagai tanda damai. Sesaat kemudian, kabut di sekitar mereka berputar-putar. Angin seolah berhenti. Hutan menjadi ruang hampa yang hanya berisi 2 makhluk. Seorang manusia yang ketakutan dan seekor penjaga kuno. Kuwuk
mendekat, hidung basahnya menyentuh punggung tangan Sudarma. Udara di sekitar mereka berubah sangat dingin, membuat napas Sudarma memutih di udara. Lalu sesuatu terjadi. Sudarma mendengar suara, bukan dengan telinga, tapi langsung bergema di dalam pikirannya. Pulau ini mengingat darahmu. Sudarma terkejut, bukan main. Suara itu dalam, berat, seperti berasal dari ratusan suara yang dipaksa menjadi satu. Kau berjalan tanpa niat jahat, tapi mereka yang datang esok malam tidak demikian. Sudarma tak mengerti. Siapa yang datang? Bisiknya nyaris tak terdengar. Kuwuk mengeluarkan suara lirih seperti dengkingan yang tercekik, lalu menyampaikan bisikan terakhirnya di dalam benak Sudarma. Jagalah hutan ini, atau aku yang akan melakukannya. Dengan caraku. Sudarma terpaku, tak bisa bergerak. Makhluk itu kemudian mundur beberapa langkah, lalu menghilang kembali ke dalam kabut, seolah menjadi asap yang dicuri angin malam. Seketika hutan kembali bersuara, serangga mulai bernyanyi, angin kembali bergerak, seakan kehadiran Kuwuk tadi adalah sesuatu yang hanya terjadi di antara dua dunia yang bersinggungan sesaat. Sudarma akhirnya sampai di baraknya saat menjelang subuh. Tubuh basah kuyup oleh keringat dingin. Teman-temannya heran melihat wajahnya yang pucat pasi seperti mayat. Namun ia tidak menjelaskan apapun. Ia tahu tidak akan ada yang percaya. Keesokan harinya, rumor menyebar dengan cepat di desa. Beberapa orang asing terlihat memasuki hutan Nusa Kambangan, membawa alat-alat berat, menebas semak belukar, mencari kayu mahal yang konon masih tersisa di pedalaman. Namun sebelum malam itu berakhir, badai besar turun dari arah laut. Hujan lebat dan angin kencang mengamuk. Hutan menutup mereka dalam gelap, dan tidak satu pun dari orang-orang itu pernah kembali. Warga setempat hanya mengangguk pelan. Para tetua desa berbisik satu sama lain. Kuwuk telah bergerak. Sudarma tidak pernah menceritakan pertemuannya kepada siapapun. Namun setiap kali kabut turun lebih cepat dari biasanya, ia selalu merasa dua mata kuning itu mengawasinya dari balik pepohonan. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pengingat bahwa Nusa Kambangan adalah pulau dengan aturan sendiri, dan Kuwuk adalah penjaganya yang abadi. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jika kalian suka dengan konten horor seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.